Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik, sebetulnya ada pertanyaan masuk ke saya, tapi saya jawab berikutnya aja ya. Ya, Pak. Yang pertama, teman-teman pernah menarik hikmah enggak? Rasulullah itu sebelum jadi nabi ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi nabi umur 40 ya. Tapi sebelum dia jadi nabi, apa sih yang dia lakukan menjelang kenabiannya? Kalau yang saya ketahui, riwayat beliau dari kecil pun memang luar biasa, orang yang jujur, semangat, yang mau bekerja keras. Itu sih, Ustaz. Oke, itu juga betul, Mas. Itu yang bikin Rasulullah itu karena di dirinya sudah selesai, ya, dia orang baik, dia nggak pernah ikut ke bawah maksiat, dia juga orang sukses, saudagar terkenal, keluarga bangsawan, rumah tangganya beres, nggak ada masalah, sehingga dia bisa melihat masalah-masalah yang ada di luarnya dia, bukan di dirinya dia. Betul ya? Benar nggak? Jadi masalah itu bukan ada di dirinya dia, bukan ada di keluarganya dia. Bandingkan dengan kita gitu. Kita itu belum baik, masih ikut ke bawah maksiat sama teman-teman kita, masih belum jadi bangsawan, belum jadi saudagar, belum jadi orang jujur gitu ya, belum jadi keluarga yang terhormat. Makanya kita ngelihat masalahnya ada di mana? Di diri kita, bukan di lingkungan. Selalu datang ke saya, selalu datang ke guru-guru, selalu datang ke ustadz minta nasihat tuh masalahnya ada di saya. Saya ini begini gimana ya masalah. Gitu kan selalu begitu ya. Ya. Nah, saya mau ceritain Rasulullah SAW itu, beliau itu melihat masalah yang ada di lingkungannya, Mas. Makanya dia menyendiri ke Gua Hiro. Ya kan? Dia menyendiri ke Gua Hiro dalam rangka apa coba? Merenung. Merenung, betul. Dalam rangka merenung, ini nggak ada yang nggak bener nih. Masyarakat nih nggak ada yang nggak bener nih. Masyarakat kok begini, zina, main rampok ya, pokoknya nggak bener lah, masa nyembah patung. Nabi Muhammad tuh nggak ngikut-ngikutan nyembah patung, Mas. Meskipun dia juga bingung nih Tuhan siapa gitu. Karena kan belum tahu dia, ya kan? Ya kan? Nah, mau baca Injil, Taurat sudah nggak original, ya kan? Gitu. Saat itu juga sudah banyak destruksi perubahan-perubahan di di isi Injil, Taurat, cabur dan lain-lain. Dan nggak bisa baca dan tulis juga kan, Set? Nah, beliau juga disebutkannya ummi, tidak bisa baca tulis. Tapi dia bisa baca lingkungan, Mas. Masya Allah. Ya, dia bisa baca lingkungan. Ini ada yang nggak benar nih. Ada yang nggak benar. Tapi belum punya bandingan. Kita kalau lihat sesuatu ya 2 tambah 2, 4. Lalu kita lihat orang nulisnya 2 tambah 2, 5. Kenapa kita bisa tahu 5 itu salah? Karena kita tahu yang benar itu 2 tambah 4. Ya, karena kita tahu bandingannya. Yang benar itu 2 tambah 2, 4. Bukan 5. Sehingga kita bisa bikin statement, oh ente salah. Karena kita tahu punya perbandingan yang benar. Hari itu Nabi Muhammad belum punya bandingan yang benarnya apa. Ya. Masyarakat bisa begini, makanya dia bingung. Ya. Karena bingung, dia menyendiri di Gua Hiro. Dipikirin pakai otaknya dia, nggak nyampe, Mas. Benar nggak? Padahal tuh orang-orang Mekah yang kaya banyak, tapi kok kelakuannya kenapa begitu? Ya kan? Yang sukses banyak, yang saudagar banyak, tapi kok kayak begitu. Yang pinter juga banyak, ngapain kok nyembah berhala? Kan nggak nyambung di otaknya. Rasulullah juga belum nyambung tuh. 5 tahun, Mas. 5 tahun dia menyendiri di Gua Hiro. Bolak-balik aja tuh. Dari umur 35 sudah mulai resah. Dari mulai umur 35 tahun dia sudah mulai menyendiri di Gua Hiro. Ya. Baru petunjuk datang setelah dia 5 tahun bolak-balik rumah Gua Hiro. Ya. Coba bayangin kalau kita gitu ya, kita berada dalam posisi yang nyaman, jabatan punya, harta banyak, kira-kira lihat lingkungan kayak gitu gimana? Apa iya kita mau menyendiri terus ngelihat dari luar gitu? Dia kan naik ke Gua Hiro, Mas,
terus duduk di dalam Gua Hiro, yang di dalam Gua Hiro itu dia ada lubang seperti jendela yang dia lubang itu persis menghadap ke Mekah kan, Kota ke Mekah. Ka'bah ya kan. Ya, ya. Gitu loh. Jadi dia dari atas tuh ngelihat kenapa masyarakat begini ya, nggak nyampe sama otak saya. Keren. Ya kan? Ini keresahannya Rasulullah. Dia punya masalah, tapi bukan masalah pribadinya dia, masalah lingkungannya dia. Dia coba renungkan, tapi sama otaknya, sama akalnya nggak nyampe, Mas. Makanya nggak bisa ngapa-ngapain, bengong aja, mikir aja gitu kan. Karena dipikirin nggak ketemu jawabannya. Baru dapat jawabannya kapan? Setelah turun wahyu pertama. Disuruh Iqra. Nah, dalam bahasa Arab, Iqra ini artinya bukan baca seperti tala yatlu ya. Kalau yatlu yang tadi antum bahas di Mika surat 2 ayat 121, Masya saya Allah. menyaksikan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu. Yatlu itu membaca. Bu, di, budi ya kan. Nah, ro ketemu lam ya gitu loh ya. Iya. Kurang lebih begitulah. Itu baca, itu namanya baca. Tapi kalau Iqra tuh Mas, Iqra tuh bukan baca tulisan, tapi baca situasi, riset, memahami lingkungan dan lain-lain. Tapi hebatnya Allah, Pak. Kenapa Rasulullah dapat 1 ayat, dapat 5 ayat pertama langsung paham? Karena Allah bilang, Iqra-nya bukan pakai akalmu, tapi pakai bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, jadi ngebacanya Mas, bukan pakai akal kita Mas. Pakai akal kita mah nggak nyampe. Orang pada kaya tapi masih ngerampok. Orang punya istri cantik masih zina di luaran sana. Pakai otak nyampe nggak itu? Agak. Nggak nyampe Mas. Punya istri cantik masih selingkuh. Coba. Ya, punya bisnis besar, masih aja khianat gitu loh. Punya jabatan tinggi, masih aja pengen punya lebih tinggi lagi. Yang lagi lebih nggak masuk akal, lu yang bikin berhala, lu yang sembah. Kan aneh itu, nggak masuk akal. Makanya Allah bilang kalau mau selesai masalahnya, Iqra-nya dengan ismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan ilmunya Allah. Ismi dalam bahasa Indonesia Arab diartikannya nama. Ya, dengan nama Allah. Tapi kan ismi, ini kalau dalam bahasa Indonesia ada yang namanya isme, Pancasilaisme, kapitalisme, komunisme. Jadi kalau kita koneksikan ismi menjadi isme itu ilmu Mas, paham, pemahaman. Ya kan? Jadi Iqra-nya dengan ismenya Allah, dengan pemahamannya Allah, dengan ilmunya Allah. Jadi ini sebetulnya Mas, ini adalah tekniknya menyelesaikan masalah. Kalau kita punya masalah, nggak usah lihat keluar dulu loh. Karena kalau Rasulullah kan sekali lagi, Rasulullah itu udah al-amin, udah nggak pernah bikin dosa, jujur dan lain-lain, sehingga dia diutus untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Kalau kita dosa banyak, ya kan, belum sukses, sombong lagi, sehingga kita itu harus konsentrasi ngeberesin masalah kita sendiri. Ya. Nah, kalau kita punya masalah, keluar dari masalah itu, lalu kita Iqra, kita lihat apa sih yang salah, tapi ngelihatnya jangan pakai akal kita, tapi pakai ismenya Allah, pakai ilmunya Allah. Dan Allah juga bilang begini, bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabbika, ini Tuhanmu Mas. Allah nggak memaksakan diri bismikallah, bukan. Kan Allah nggak bilangnya Iqra bismikallah, bukan kan? Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan isme Rabbmu, Tuhanmu. Nah sekarang kita harus cari tahu dulu Tuhan kita siapa. Allah. Nah, kita selama ini menyelesaikan masalah kadang-kadang dengan Tuhan lain selain Allah. Apa? Saldo misalnya, kerjaan, jabatan, tenang bro, gue punya backing. Masalah beginian mau beres. Kan gitu ya. Backing gue general bro. Ya kan? Makanya Allah bilang apa? Bacanya pakai isme Rabbmu yang menciptakan. Kalau punya Rabb, punya Tuhan berupa uang, apakah uang bisa menciptakan ketenangan? Ternyata enggak. Banyak orang yang banyak duit stres. Banyak orang yang punya duit malah justru bunuh diri. Bacalah dengan isme Tuhanmu yang menciptakan. Apakah jabatan bisa menciptakan kebahagiaan? Ternyata banyak orang yang sakit tuh. Banyak orang yang sedih dengan jabatannya. Ya kan? Jadi kalau mau menyelesaikan masalah,
lihatlah masalah tersebut, risetlah masalah tersebut, pahami masalah tersebut dengan ilmu-ilmu Tuhan kita yang mampu menciptakan. Allah. Yang bisa menciptakan bumi ini siapa? Yang bisa menciptakan ketenangan siapa? Yang bisa menciptakan kebahagiaan siapa? Kalau kita bacanya dengan akal kita, dengan Tuhan-Tuhan lain selain Allah, meskipun kita punya uang 1 triliun sekalipun, apakah uang 1 triliun bisa membuat istri kita setia seumur hidup? Belum tentu. Apakah uang 1 triliun bisa membuat anak kita jadi hafizah? Belum tentu. Apakah jabatan kita bisa menjamin keamanan hidup kita dunia dan akhirat? Belum tentu. Jadi berpikirlah teman-teman semua, telitilah, pahamilah dengan ismenya Allah. Ismenya Allah dengan ismenya Rabb kita yang mampu menciptakan. Jadi jangan berpikir dengan isme-isme lain yang dia sendiri diciptakan gitu loh. Allah. Kita kalau berpikir dengan ismenya uang sendiri diciptakan kok. Iya. Kalau kita berpikir dengan ismenya jabatan, lo jabatan sendiri juga kita bikin kok. Iya kan? Jadi ini sebetulnya salah satu cara bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita, yaitu apa? Renungkan, teliti, riset dengan ilmunya Allah, ilmunya Tuhan yang menciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu Allah. sebagai mudah-mudahan ada teman-teman yang mau bertanya. Kalau Saya, enggak, saya mau nanya, Sat. Mangga. Nih, menarik banget, dalam banget, dan mengena, Sat. Alhamdulillah. Cuman izin punten, Sat, untuk lebih menspesifikkan dan mendetailkan kembali mengenai pemahaman selesaikan dengan ilmunya Allah. Itu seperti apa, Sat, ilmunya Allah itu? Maksudnya, contohnya seperti apa? Oke, Allah itu udah nurunin ilmunya, Mas. Dan kita udah punya 1 buku. Quran. Ini ilmu Allah semua. Allah. Dan ini kalau kita padu padankan dengan Al-Quran yang ada di alam, waduh nggak ada habis-habisnya ilmu Allah itu. Nggak ada habis-habisnya. Makanya Allah dengan tegas bilang, surat 16 ayat 89, surat 13 ayat 11, surat 6 ayat 154, Al-Quran bisa menjelaskan segala sesuatu. Makanya saya pernah nantang, ayo siapa mau nantang? Mau nantang Al-Quran bisa beresin masalah yang mana? Ayo kita tantang aja sekalian gitu. Karena Al-Quran bisa menjelaskan segala sesuatu. Ini nih mukjizatnya Allah, mukjizatnya Rasulullah yang kita punya. Makanya Mas, kita sama umatnya Nabi Musa bedanya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf, Ted. Bedanya kita sama umatnya Nabi Musa. Kalau umatnya Nabi Musa kan kitabnya Taurat. Kalau kita Al-Quran, Taurat itu dipakai pada masanya, sedangkan Al-Quran itu mau kapan pun bisa dipakai terus. Betul. Itu sebetulnya sudah tepat. Ya. Cuma saya jelaskan pakai dalil, Mas. Silakan buka surat 26 ayat 62. Surat Asy-Syu'ara. Ayat berapa? 62. 2662. 62. Masya Allah. Bagus kan angkanya kan? Iya. Tapi bukan jangan angkanya yang dianggap hoki ya, nanti dipasang lagi. Coba nih, ini Nabi Musa, silakan. Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lihat cara jawab Nabi Musa. Kalau kita baca di 61-nya, kan Bani Israel bilang, lihat Musa, Fir'aun dan pasukannya di belakang kita bakalan kesusul nih, kan begitu ya 61-nya nih. Iya. Ya, kita bakal tersusul. Tapi jawaban Nabi Musa, lihat, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Coba lihat. Masya Allah. Kalau Tuhanku bersamaku berarti Tuhannya bersama siapa? Bersama Bani Israel apa bersama Nabi Musa? Bersama Nabi Musa. Nabi Musa. Berarti kesimpulannya Bani Israel mengikuti seorang nabi yang Tuhannya bersama nabinya. Benar nggak, Mas? Betul. Contoh sederhananya gini. Dra, ada masalah nih. Gimana nih masalah nih? Bakalan selesai apa enggak? Tenang. Itu jenderal udah jamin gue gitu loh. Jamin saya. Berarti yang dijamin siapa, Mas?
Saya kan. Teman saya di belakang dijamin nggak? Kagak. Belum tentu dijamin, benar nggak? Ya. Gitu loh. Nah, sekarang bandingkan dengan Rasulullah, surat 9 ayat 40. Masya Allah. Taubah ayat ke-40. 40. 90. Afwan, Set. Ada kendala sedikit jarinya. Jadi malu ini. Kalau di surat 9 ayat 40 ini kisah Ayat waktu 40. Nabi Muhammad dan Abu Bakar hijrah ya, terus ngumpet di goa Sur ya. Ya. Jika kamu tidak kata-kata menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang kafir mengusir dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Abu Bakar sama Nabi ya, Set? Iya, betul. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Masya Allah. Oke, ini kata-kata ini yang digarisbawahi. La tahzan, innallaha ma'ana. Bedakan kalimatnya dengan Nabi Musa. Inna ma'iya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Kalau ini innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah. Jadi kalau Allah bersama kita, kita ini dipimpin seorang Rasul yang Allahnya bersama Rasulnya, apa Allahnya ada di tengah-tengah kita, Mas? Allah bersama kita. Allahnya bersama kita, ini bedanya. Kita ini saat ini Allah itu bersama kita, Mas. Makanya mukjizatnya Nabi Muhammad itu diturunkan ke kita, ada di sini. Tinggal kita mau deket apa enggak sama Allah, gitu. Ya Allah. Makanya ilmunya Allah ini ya sudah Allah berikan ke kita. 2 hal, hadis Quran dan sunnah. Dan sunnah ini, Mas, disebutnya kan kitabullah wa sunnatar rasul, sunnah rasul. Sunnah rasul ini bukan cuma sunnah Nabi Muhammad doang loh. Ada nggak sunnah Nabi Ibrahim? Ada nggak? Ada. Ada. Makanya di Al-Quran ini kan 70-80% kan isinya kisah, isinya sunnah. Benar nggak? Benar. Cerita masa lalu dan lain-lain. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah kita saat ini ada 2 cara. 1, baca teorinya di Quran. 2, lihat sejarah masa lalu. Masalah kita sama masalah orang lama, orang zaman dahulu mirip kok, sama aja. Sama aja. Jadi kalau hari ini kita punya masalah, keluar dari masalah itu, jangan dipikirin pakai akal kita, lihat dari jauh, lihat pakai ilmunya Allah, nih pakai Al-Quran. Siap. Iya kan? Punya penyakit, oke, lihat Nabi Ayub dulu juga sakit. Bahkan lebih parah. Bahkan lebih parah dari kita penyakitnya, ya kan? Oh, saya sekarang sukses, supaya nggak hancur gimana caranya? Nabi Sulaiman sukses dan tidak hancur. Benar nggak? Gitu loh. Bahkan Nabi Sulaiman itu bukan cuma kaya, tapi bisa memerintahkan yang goib loh. Sekarang mau orang kaya nggak bisa memerintahin yang goib, Mas. Bisa merintahinnya apa? Bisa perintahin coding doang. Coding juga goib, Mas. Ya kan? Tapi bukan iblis, bukan setan gitu loh, bukan ya kan? Gitu. Jadi teman-teman semua ini sebetulnya pattern yang sudah Allah berikan kepada kita. Punya masalah, keluar dari masalah tersebut. Lalu pikirkan dengan ilmunya Allah. Pikirkan dengan Rob kita yang bisa menciptakan. Jangan dipikirkan dengan Rob kita yang kita ciptakan sendiri. Jangan. Gitu loh. Kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan. Kalau kita masih bertuhan sama yang kita ciptakan, nggak bakalan beres masalah kita. Allahu a'lam bishawab. Allah. Saya jadi kepikiran, Ustaz, kalau misalkan boleh Ustaz berkenan juga, boleh Ustaz kali-kali bawakan materi sirah, baik nabi-nabi, kisah nabi-nabi, biar kita jadi tahu sunnah-sunnah nabi-nabi kita yang lain gitu, Ustaz. Ya, buku sirah ini panjang banget, Mas. Saya punya buku sirah itu tebal-tebal semua gitu ya. Dan mungkin saya juga nggak punya keahlian menceritakan sirah dengan baik, karena sirah itu butuh storytelling yang baik. Tapi saya insya Allah di Al-Quran itu banyak sirah-sirah yang bisa jadi life skill, jadi keterampilan hidup. Contohnya bagaimana Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya karena lagi marah kan, surat 21:87. Ini jadi life skill buat kita. Kalau lagi marah jangan pergi.
Nanti kalau pergi malah jadi masalah baru. Fazonna allan naqdiru alaih. Dan dia menyangka tidak akan dibikin susah oleh Allah kan. Iya. Nah, jadi saya mungkin bisa kasihnya di area-area itu aja yang Benar, saya benar. mampu. Baik, Ustaz. Kalau yang lain-lain secara detail Nabi Yunus tuh Iya, iya, lahirnya iya. gini-gini, saya belum punya kemampuan Benar. storytelling yang baik. Mungkin Butuh itu waktu juga untuk ya, memperdalamnya gitu ya, Ustaz. Benar. betul. Padahal di Al-Quran pun juga itu tidak sedikit siroh juga ya, Ustaz. Banyak juga ya. Betul, banyak. Baik, Tapi baik. siro-siro yang ditaruh di Al-Quran adalah siro-siro yang bisa kita pakai jadi ibroh secara langsung, Mas. Masya Allah. Iya, gitu loh. Ibroh secara langsung dalam menjalani kehidupan kita. Gitu. Boleh, Ustaz. Nanti dibuat apa gitunya, Insya Allah. temanya di dalam Insya Allah. Al-Quran, kisah Nabi ini kita buat berapa Insya episode. Allah. Insya Allah ya, Ustaz. Allahu Akbar. Alhamdulillah, makasih banyak Ustaz Indra, luar biasa kajian Ya. malam hari ini. Ini ada yang nanya, Mas, ada yang nanya nggak lewat antum? Kagak ada. Sekarang Ini langsung ada. ke Ustadz Indranya. Ya Allah, orang mah kita moderator biar ada kerjaannya dikit kan. Ini saya Ustaz? bacain. Ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menyikapi tentang peluang positif yang selalu datang ke kita, misalnya banyak kesempatan diamanahkan di suatu organisasi. Kita mau tolak, tapi itu adalah hal baik. Kalau kita terus terima, kita juga tahu kapasitas kita. Di sisi lain, ini kesempatan bagus untuk kita belajar juga. Enggak kuasa rasanya untuk nolak karena mikirnya kapan lagi kesempatan seperti ini, tapi setelah diterima, kita jadi pusing sendiri. Gimana Ustaz pencerahannya? Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua ingat, semua yang terdengar oleh telinga kita dan terlihat oleh mata kita itu semua atas izin Allah. Atas izin Allah. Dan Allah bilang begini di Al-Quran, aku tidak menciptakan bumi dan langit untuk main-main. Ya, aku tidak menciptakan bumi dan langit untuk main-main. Artinya Allah izinkan kesempatan itu terdengar oleh telinga kita, Allah izinkan berita itu terlihat oleh mata kita, juga bukan main-main, Mas. Pasti ada sesuatu yang harus ditanggapi serius. Tapi ingat, satu, bisa jadi ujian, bisa jadi azab. Makanya begitu ada amanah yang harus diterima, yang harus disampaikan apa coba? Kalau dapat amanah kayak gitu langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Mas. Sesungguhnya itu semua dari Allah dan akan kembali ke Allah. Jadi saya kalau dapat amanah nomor 1 innalillahi, nomor 2 istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ini azab buat saya gitu. Kalau amanahnya yang berkaitan dengan mendekatkan diri sama Allah, alhamdulillah. Coba kalau amanahnya Halo. Baik, teman-teman sekalian, nampaknya Ustadz Indra ada kendala jaringan. Kita tunggu sebentar. Mohon izin, apakah jangan-jangan saya yang surat 2 ayat 216 tuh, ya. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu benci malah bagus buatmu. Bisa jadi yang wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu suka malah buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu nggak tahu apa-apa. Ini konsep nomor 1. Ya. Jadi semua yang kita dengar, amanah yang nyampe ke kita, kecuali karena kita kejar-kejar lain ya. Ada orang yang ambisius dan ada orang yang nggak nunjukin ambisius tapi dia kerja aja sebaik mungkin gitu ya, dengan semangat, dengan kualitas terbaik, tiba-tiba amanah datang terus. Nah, kalau ini kan sudah Allah yang bikin gitu. Kalau ditolak nggak boleh juga. Kenapa kalau ditolak? Berarti Allah bilang, wah, saya yang mau angkat kok kamu tolak gitu. Latar kabun atau bakon antobak, manusia akan menjalani hidup tingkat demi tingkat. Otomatis naik kok. Kalau sudah pakai teorinya Allah, otomatis naik. Ya, tinggal banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertasbih. Makanya kan idza jaa nasrullahi wal fath. Surat An-Nasr, surat 110 ayat 1 sampai 3. Jika sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Tadinya ngerintis gitu ya, aktif di organisasi, tiba-tiba diamanahi jadi ketua. Berarti kan itu kan sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan ya. Tadinya masih ngurusin gelar karpet, sekarang jadi MC. Yang tadinya cuma MC, sekarang jadi pembicara gitu loh. Nah, ini kan diangkat terus sama Allah. Apa perintah Allahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak-banyak bertasbih dan banyak-banyak istighfar.
banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak istighfar. Ya, saya nggak tahu persis apakah semuanya harus ditolak, apakah semuanya harus diterima. Saya nggak bisa jawab kalau bagian itunya. Kenapa? Kembalikanlah ke Allah. Makanya ada yang namanya istikharah. Begitu dapat amanah, sebentar saya mau ngadep Allah dulu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nih Mas Rocky besok jadi ketua Maki ya kan, sekarang udah ketua Mika, besok ketua Maki gitu kan. Ini bikin-bikin aja contoh ya kan. Respon pertama yang keluar dari mulut apa? Bismillah, saya istikharahkan ke Allah dulu ya. Minta waktu 2-3 hari lah buat saya mengadu ke Allah dulu. Gitu jawabannya. Jadi jangan langsung bilang, waduh mohon maaf saya nggak bisa loh. Belum nanya sama Allah kok udah langsung bilang nggak bisa. Kan konsepnya orang beriman, la haula wala quwata. Nggak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Illa billah, kecuali bersama Allah. Berarti kalau kita bilang maaf saya nggak bisa, berarti Allahnya lagi nggak ada. Benar nggak Mas? Mohon maaf saya nggak mampu, berarti ente nggak bersama Allah gitu. Makanya jangan bilang nggak bisa dulu, sebentar saya ngadep dulu yang punya kekuatan. Sebentar saya ngadep dulu yang punya kebisaan. Kalau beliau izinkan saya bisa, ya insya Allah saya bisa karena Allah. Kan begitu jawabnya Mas. Iya kan? Nah gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan lanjutannya, mau dakwah tapi masih mentingin ego, maunya gedein brand sendiri. Misal namanya komunitas dakwah satu kurang berjamaah sama komunitas lain. Itu termasuk asobia ya Ustadz? Oke. Ini bahaya nih kalau yang kayak punya pikiran kayak gini. Brand sendiri merasa ini yang harus saya gedein. Terus kita bangga sama brand kita sendiri. Apalagi brand dakwah. Silakan baca surat 30 ayat 31 sama 32. Surat Rum ayat 31 32. Satu. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakan sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Janganlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Siapakah dia? Ayat 32-nya. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, itu dia. Jadi kita nggak bisa dakwah asobiyah begini, nggak bisa. Kenapa? Memecah belah agama, memecah belah golongan, dan kita bangga dengan golongan kita. Ini termasuk musyrik loh, termasuk mempersekutukan Allah. Jadi bahaya, nggak boleh. Makanya dakwah itu luruskan niat. Luruskan niat. Kelihatannya kapan? Nanti pada saat ngelihat hasilnya Mas. Dakwah nih, oh yang nonton, yang hadir cuma 17, biasa aja. Dakwah yang hadir 200 orang, biasa aja. Tapi kalau dakwah dihadirin 200 orang bangga, dakwah dihadirin 17 orang besoknya nggak mau datang lagi. Nah ini ada masalah berarti. Gitu. Dakwah dapat amplop 1 juta, datang lagi. Dakwah nggak dapat amplop, cuma dapat pisang goreng doang, nggak mau datang lagi. Nah di situ Mas, nanti kelihatannya di situ. Gitu. Kelihatannya di situ. Makanya Allah bilang kan di surat 47 ayat 29-30. Surat Muhammad Hmm. ayat 29. Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Nah itu dia ya. Orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya, Allah bisa tampakkan loh. Tampakkan. Dengan cara apa Allah tampakkan? Ayat 30-nya. Mas. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Nada bicara. Tahu segala amal perbuatan. Nah ya. Jadi orang-orang yang punya niat yang salah, punya penyakit hati, dakwah pengennya ngegedein brandnya sendiri, ini nanti kelihatan dari nada bicaranya. Kelihatan. Gitu. Makanya ya hati-hati gitu, hati-hati jangan sampai demikian. Punya brand nggak apa-apa, tapi brand ini harus ya gimana ya? Dulu Nabi Muhammad itu kan punya juga kelompok-kelompok sendiri kan. Nabi Muhammad ada kelompok kecilnya tuh, ring satunya siapa? Khulafaur Rasyidin tuh loh, 4 orang. Ring 2-nya berapa orang? 70-an orang, ya kan?
ada Muhajirin, ada Ansor. Ini kan kelompok-kelompok juga yang dibuat oleh Rasulullah. Tapi kelompok ini dibuat bukan untuk memecah belah golongan, tapi untuk saling memperkuat gitu loh. Untuk saling memperkuat. Jangan sampai punya komunitas hanya buat ngebangga-banggain komunitas sendiri. Kenapa Mas? Karena masing-masing orang tuh belum tentu cocok. Iya. Saya dulu bergabung dengan Terang Jakarta, lama juga adaptasinya sama anak-anak Terang Jakarta. Karena anak-anak Terang Jakarta ini umumnya kan muda-muda, 35 tahun ke bawah. Masih Sedangkan Ustadz Indra muda banget kan, nggak cocok. iya, saya baru 17 Mas, jadi susah mainnya, nggak ketemu Mas gitu ya. Ya teman-teman, terus yang kedua, teman-teman saya lebih akrab dengan teman-teman komunitas tanpa riba. Karena orang-orang komunitas tanpa riba adalah orang-orang yang Allah izinkan mengalami kebangkrutan, lalu kita punya empati yang sama nih, satu grup nih, gitu loh. Sementara di komunitas lain bukan orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang masih sukses tapi pengen soleh, sehingga nggak dapet nih empatinya, satu susah, satu senang gitu loh. Iya. Ya satu masih udah nggak punya duit, satu masih banyak duit. Ini bertemannya juga susah, Mas. Gitu loh. Sehingga Allah kumpulin nih orang-orang yang punya penderitaan karena riba dikumpulin di komunitas tanpa riba, orang-orang yang masih sukses tapi pengen soleh dikumpulin di komunitas-komunitas lain. Nah, komunitas inilah nanti yang menjembatani, Mas. Karena orang-orang di komunitas tanpa riba yang lagi susah ini digabungin sama orang-orang yang masih banyak duit, nggak ketemu, Mas. Nggak ketemu. Komunitas Mika coba, bayangin. Mika itu umurnya berapa coba? 20 ya 30 tahun ke bawah. Bahkan ada yang belasan tahun, ada yang masih kuliah. Coba nongkrong sama saya. Nggak nyambung ngobrolnya, Mas. Nggak nyambung bercandanya. Sehingga tetap harus ada komunitas-komunitas anak muda. Nah, yang komunitas inilah yang mempererat mereka, nanti komandannya yang bersinergi dengan pasukan lain sehingga satu komando gitu loh. Bukan buat saling sombong-sombongan, nggak boleh sombong-sombongan, nanti jatuhnya musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saling bergerak di tempat masing-masing, tapi tetap pada satu komunikasi yang solid gitu ya, Sat ya. Betul. Karena ini kan surat As-Saff ayat 4 ya. 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffa. Ya. Annahum bunyanun marsus. Annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Iya. Jadi kita dalam barisan-barisan yang teratur, Mas. Orang anak-anak muda barisnya sama anak muda lagi, nggak mungkin ketemu orang tua. Benar. Orang tua barisnya sama orang tua, Mas. Ketemu anak muda dia bingung sendiri, bercandanya nggak nyambung gue. Kan gitu. Benar. Jomblo sama jomblo, Mas, ya kan? Iya, yang sudah nikah sama yang sudah nikah. Yang sudah nikah yang istrinya jauh ketemunya sama yang istrinya jauh lagi, Mas. Biar penderitaannya sama. Makasih lah, Zat. Kita akhiri saja langsung kajian malam hari ini kalau begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Ustadz Indra. Kajian malam hari ini dari cara menyelesaikan permasalahan sendiri, menggali hikmah mengenai ayat Quran, yaitu Iqra. Itu jujur pemahaman yang baru lagi dapat dari Ustadz Indra. Makasih banyak, Ustadz. Terus juga tadi tentang tentang kesolidan satu sama lain komunitas dakwah. Satu lagi tadi apa, Ustadz? Kita yang tengah. Tentang penyakit hati, dikasih tahu tandanya. Tanda penyakit hati. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak, Ustadz, untuk malam hari ini, kajian malam hari ini. Semoga Allah balas semua yang Ustadz sampaikan ini ke dalam kehidupan Ustadz Indra, jadi dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang lain. Amin. Mas, izin boleh satu hal lagi? Boleh, Ustadz. Ini kan kita kan rutin, alhamdulillah, setiap Senin dan Kamis menyampaikan makanan buka puasa ke anak-anak yatim tahfiz di pondok-pondok tahfiz di pinggir-pinggir, Mas. Ya, ada yang pinggir Tangerang sana. Jadi akhirnya kita ketemulah situasi-situasi yang buat kami tuh memprihatinkan lah gitu. Saya pikir ini adanya di daerah doang, Mas. Kalau di daerah Pontianak, di daerah Bontang sana, ya pondok-pondok pesantren yang menyedihkan itu banyak sekali.
Ternyata di sekitaran Jakarta juga ada, pinggir-pinggir, Tangerang pinggir gitu ya. Cisauk daerah sana ada. Sampai mereka punya baju yang buat sholat saja, itu menyedihkan. Menyedihkan. Oleh karena itu, saya alhamdulillah qadarullah Allah pertemukan sama yang punya Muslim Madani, Mas. Baju koko Muslim Madani. Silakan teman-teman cek baju Muslim Madani itu kalau di online, Tokopedia dan lain-lain itu minimal 160.000. 160.000. Dia bilang gini, Mas, kalau mau bikin acara bagi-bagi baju, bayarin modalnya saja 80.000. Silakan cek kaos kurtanya harus baik. Itu kalau di online 125.000. Saya dikasih harga 75.000. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman, karena saya dikasih beli baju dengan modal saja, saya mau bikin program berbagi baju sholat buat santri. Berbagi baju sholat. Berbagi baju sholat dengan harga 80.000. Harga modal saja. Ya, yang mau ikut nanti silahkan Wapri atau nanti saya bisa share di grup ASN, karena Allah bilang apa coba? Surat 7 ayat 31. 7 ayat 31. Masuki masjid dengan pakaian bagus ya, Ustaz. Pakaian terbaik, khususina Yang takum terbaik. inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, karena masuk masjid harus dengan pakaian yang bagus, berarti ini perintah Allah nih. Dan saya diizinkan Allah melihat santri-santri yang pakai kaos dalam, terus pakai baju koko, tapi baju koko belakangnya sobek, Mas. Itu kalau dia nggak pakai baju dalam tuh punggung belakangnya sobeknya panjang banget. Itu kan menyedihkan buat saya, Allah. Tapi Allah juga datangkan pertolongannya. Ada orang yang mau memberikan bajunya, tapi bayar modal gitu. Gitu. Jadi yang punya Muslim Madani juga mau sedekah, cuma dia lagi nggak mampu bersedekah memberikan baju gratis. Ya, dia memberikan nih ganti modalnya saja. Jadi teman-teman yang mau ikut joinan, mau beliin 1 baju, 2 baju, boleh silakan. Ya, nanti kita akan sebar nih ke seluruh pondok-pondok. Gitu. Jadi bayangkan coba kita menyediakan baju terbaik buat santri supaya mereka kalau sholat pakai baju yang bagus. Ini luar biasa ya, kita udah sediain ya nggak semua sih, masih belum semua. Kita paling Senin itu masih bisa support satu pondok pesantren aja 50-60 orang buka puasa ya. Tapi kalau bisa kita rutin kan Senin dan Kamis kan luar biasa itu. Ya kan? Masya Allah nih. Karena istiqomah itu kan pekerjaan yang paling berat kan. Gitu. Ya sambil nanti kita lihat lagi. Kalau kita bergeraknya membaguskan pondoknya lebih berat lagi, Mas. Lebih berat lagi karena ngebagusin pondok itu modalnya lebih besar. Ya kan? Ada pondoknya cuma dari kayu-kayu doang loh, Mas. Gitu. Nah, kita mungkin belum mampu membaguskan pondoknya, minimal kita sediain bajunya yang terbaik saja. Kalau 60 orang santri ke 80.000 kan 4.800.000. Ya, sehingga teman-teman di ASN yang ada 18 orang rasanya juga nggak berat-berat amat lah gitu. Minimal kita terbiasa sedekah. Kalau kata Ustadz Lukman itu inspiring. Infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Ya, gitu. Allah alam shawab. Itu aja pengumuman dari saya. Mudah-mudahan ada teman-teman yang mau bergabung untuk membersamai. Mudah-mudahan jadi wasilah penembus dosa di masa lalu, mengalir juga pahalanya buat kedua orang tua kita, dan menjadikan kita menjadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan, serta menjadi wasilah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas kajian dan informasi pada malam hari ini. Izin mendokumentasikan terlebih dahulu untuk teman-teman yang berkenan untuk on cam kami persilahkan. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi maaf. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Indra dan teman-teman semuanya pada malam hari ini. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Siap, Ustaz.